Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan materi berikutnya yaitu bab 2 tentang persamaan kuadrat. Tolong betul-betul diperhatikan untuk persamaan kuadrat. Baiklah, untuk meningkat waktu langsung saja kita bahas tentang apa itu persamaan kuadrat. Nah ini, persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya berpangkat tertinggi 2. Namanya kuadrat berarti pangkat tertingginya 2. Jadi persamaan yang variabelnya berpangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C merupakan anggota himpunan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah ini AX kuadrat, ada kuadratnya, ada pangkat 2-nya, pangkat tertingginya 2. Ini disebut dengan persamaan kuadrat. Kalau pangkatnya 1 semua berarti persamaan linier, persamaan garis lurus. Contoh, 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti A-nya 2, B-nya min 3, dan C-nya 1. Jadi A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 1. Contoh yang kedua, 2y kuadrat ditambah 4y sama dengan 0. Berarti A-nya 2, B-nya 4, kemudian C-nya 0. C-nya 0. Sini C-nya tidak ada, berarti C-nya 0. Yang ketiga, 3p kuadrat dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti A-nya 3, B-nya 0, C-nya min 6. Nah, B-nya 0. Ini B-nya 0 karena B tidak ada. 0. Ini contoh dari persamaan kuadrat. Semuanya memiliki pangkat 2. Karena ciri daripada persamaan kuadrat variabelnya memiliki pangkat 2. Pangkat tertingginya 2. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, macam-macam akar persamaan kuadrat. Atau mencari akar persamaan kuadrat. Mencari akar persamaan kuadrat. Nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat disebut akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus persamaan kuadrat. Jadi, untuk mencari akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan atau pemfaktoran. Yang kedua melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga rumus persamaan kuadrat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang pertama, memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Yang pertama, AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. A-nya ini nanti sama dengan 1. Ini, jadi memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Bentuk yang pertama, persamaan kuadrat yang pertama. AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1, itu kalau difaktorkan menjadi X ditambah P kali X ditambah Q. Diubah dalam bentuk ini pemfaktorannya. Maka berlaku untuk menentukan nilai P dan Q. Menentukan nilai P dan Q ini nanti berlaku bahwa mencari bilangan pengganti P dan Q bila dikalikan sama dengan C. Jadi P dikalikan Q harus sama dengan C. Dan bila dijumlahkan P ditambah Q harus sama dengan B. Jadi pengganti P dan Q itu carilah bilangan pengganti P dan Q bila dikalikan hasilnya sama dengan C, kalau dijumlahkan harus sama dengan B. Itu syaratnya itu harus terpenuhi. Nah, baiklah. Kita lihat contohnya. Tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Ini A-nya jelas sama dengan 1. X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Yang mana B-nya sama dengan 7.
C-nya sama dengan 12. Nah, syaratnya kita harus mencari nilai P itu berapa. Carilah pengganti nilai P dan Q, ini tadi rumusnya P kali Q harus sama dengan C, P ditambah Q harus sama dengan B. Carilah pengganti nilai P dan Q itu kalau dikalikan menghasilkan 12, kalau dijumlahkan menghasilkan 7. Maka akar X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 dirubah menjadi X ditambah P kali X ditambah Q. Di mana untuk mencari P dan Q dengan syarat kalau dijumlahkan harus sama dengan 7, kalau dikalikan sama dengan 12. Cari bilangan pengganti P dan Q bila dijumlahkan 7, kalau dikalikan sama dengan 12. Dari situ kita lihat bahwa nilai P dan Q yang memenuhi adalah P-nya 4, Q-nya 3. Mengapa? Karena P ditambah 3 itu sama dengan 7, P kali 3 sama dengan 12, berarti memenuhi. Sehingga X kuadrat ditambah 7, X ditambah 12 itu kalau difaktorkan menjadi X ditambah 4 kali X ditambah 3 sama dengan 0. Maka kalau kita cari nilai X-nya, maka X ditambah 4 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Sedangkan ini X sama dengan min 4, kalau yang di sini X sama dengan min 3, maka himpunan penyelesaiannya sama dengan min 4, min 3. Itu contoh yang pertama. Demikian. Nah, contoh yang kedua. Dengan memfaktorkan tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 6, C-nya A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Maka X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 itu kita rubah dalam bentuk pokoknya menjadi X ditambah P kali X ditambah Q. Tinggal kita mencari pengganti P dan Q dengan syarat P ditambah Q harus sama dengan berapa? 5. Kalau dikalikan P dan Q harus sama dengan 6. Cari bilangan pengganti P dan Q. Kalau dikalikan sama dengan 6. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 5. Berapa kalau begitu? P dan Q? 3 dan 2. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, gitu. Sehingga kalau difaktorkan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 itu sama dengan X ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0. Maka menjadi X ditambah P-nya 3, X ditambah Q-nya 2. Jadi P ditambah 3 kali X ditambah 2 kali sama dengan 0. Maka X, nilai X-nya, X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3, atau X ditambah 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2. Maka himpunan penyelesaiannya saya singkat HP. HP itu himpunan penyelesaian sama dengan min 3, min 2. Berikutnya, untuk contoh yang ketiga. Dengan memfaktorkan tentukannya penyelesaian persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Penyelesaiannya sama, ini A-nya X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0 itu A-nya 1, B-nya 2, C-nya 15. Nah, kita harus mencari pengganti P dan Q. Kalau dikalikan sama dengan min 15, kalau dijumlahkan harus sama dengan 2. Ini. Cari pengganti P dan Q, kalau dikalikan sama dengan min 15, kalau dijumlahkan sama dengan 2. Bilangan berapakah itu yang bisa memenuhi ini? Yaitu 5 dan min 3. Mengapa 5 dan min 3? Karena 5 kali min 3 itu sama dengan min 15, 5 ditambah min 3 itu sama dengan 2. Sehingga kita tinggal memasukkan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama 0, maka X ditambah P kali X ditambah Q, P-nya diganti 5, Q-nya diganti min 3. Sehingga menjadi X ditambah 5 kali X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka nilai X-nya bisa dicari. X ditambah 5 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 5. Dan yang di sini X sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 5,3. Berikut contoh yang keempat. Dengan memfaktorkan tentukanlah himpunan penyelesaian dari N kuadrat dikurangi 15N ditambah 50 sama dengan 0. Sama seperti tadi. Berarti kita harus mencari nilai P dan Q yang memenuhi syarat.
A-nya 1, B-nya 15, C-nya 50. Cari bilangan pengganti P dan Q bila dikalikan sama dengan 50, kalau dijumlahkan sama dengan min 15. Berapakah bilangan itu? Yaitu min 10 dan min 5. Mengapa? Karena min 10 kali min 5, 50. Min 10 ditambah min 5 sama dengan min 15. Sehingga bisa dimasukkan menjadi N dikurangi 10 kali N dikurangi 5 sama dengan 0. Maka nilai N bisa dicari N sama dengan 10 sama dengan 0 atau N dikurangi 5 sama dengan 0. N-nya sama dengan 10 yang pertama, N yang kedua adalah sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaian adalah 5,10. Jadi syarat utamanya kalian harus bisa menentukan nilai P dan Q. Itu tadi, kalau bentuk bilangan, kalau persamaan kuadratnya itu dengan A sama dengan 1. Nah, demikian anak-anakku dari penjelasan apabila nanti ada kurang jelas bisa tanya langsung kepada saya atau bisa dilihat lagi materi yang sudah saya berikan. Untuk tugas silakan kerjakan buku modul atau LKS Matematika halaman 25 nomor 1 dan nomor 2A 2B. Demikian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.